历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qinyang dan kelompoknya bersiap untuk masuk ke kedalaman lembah, bersaing memperebutkan embun giok 9 esensi dengan murid-murid lain. Ye Ziqing berjalan mendekati Qinyang. Apa yang harus kita lakukan? Qinyang tersenyum tenang. Kita juga masuk dan melihat lebih dekat. Embun giok 9 esensi adalah harta yang sangat berharga. Jika kita mendapatkannya, itu cukup untuk meningkatkan kultivasi kalian satu tingkat. Mendengar ini, mata Lu Xuan dan yang lainnya bersinar penuh harapan. Namun, mereka tetap ragu. Di dalam lembah ada Zhu Xiong dan Liu Qingcheng, 2 dari 10 murid terkuat di pelataran dalam. Selain itu, ribuan murid dalam juga berada di sekitar sini. Jika terjadi pertempuran, mereka tidak punya peluang menang. Ketika itu harimau iblis menjadi ganas. Roar! Tiba-tiba, raungan mengerikan menggema di lembah. Semua mata terfokus kembali ke harimau-harimau itu. Melihat banyak orang mendekat, harimau iblis hitam putih menjadi lebih agresif. Mereka mengeluarkan suara geraman ganas, seperti induk ayam yang melindungi anaknya. Namun, tidak ada yang peduli. Semua orang, serang bersamaku. Liu Qingcheng berteriak keras. Harimau-harimau ini mungkin kuat, tapi mereka tidak bisa melawan dengan jumlah kita yang banyak. Tanpa ragu, Liu Qingcheng langsung menyerang. Dengan level 9 Spirit Si Realm, dia sudah hampir memasuki Spirit Platform Realm. Baginya, belasan harimau ini bukan ancaman besar. Melihat dia memimpin serangan, para murid lain juga ikut menyerang. Serang! Bunuh harimau-harimau ini! Melihat ini, mata para harimau iblis hitam putih semakin ganas. Roar! Dengan raungan menggelegar, harimau iblis hitam putih langsung menerjang tanpa ampun. Dalam sekejap, lembah berubah menjadi lautan darah. Para murid yang mencoba menyerbu langsung dicabik-cabik, dan jeritan kematian menggema di udara. Darah menyembur kemana-mana. Hahaha! Terdengar suara tulang yang hancur, dan tubuh beberapa murid terbanting ke tanah tak bernyawa. Tanah di lembah mulai berubah merah pekat. Bau amis darah menyebar di udara. Para murid yang paling kuat mencoba merebut embun giok 9 esensi. Di tengah kekacauan ini, Zhu Xiong, Liu Qingcheng, dan Liu Chan tidak membuang waktu. Mereka memimpin pasukan masing-masing, menghindari harimau-harimau buas itu, dan langsung berlari ke arah embun giok 9 esensi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Ziqing menggigit bibirnya, ekspresinya sedikit berubah saat melihat kengerian ini. Harimau iblis hitam putih jelas bukan lawan yang mudah. Jika mereka mencoba melawan, akankah mereka benar-benar bisa bertahan? Ayo kita ambil saja. Qinyang tersenyum santai. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung berjalan menuju bagian dalam lembah. Ye Ziqing dan yang lainnya terkejut. Apa? Ye Ziqing dan yang lainnya langsung membelalakan mata. Mengambilnya langsung? Itu gila. Harimau-harimau itu bukan pajangan. Namun, Qinyang melangkah dengan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Sangat berani. Ye Ziqing menggertakkan giginya dan segera mengikuti dari belakang. Melihat ini, Zhang Xiaoshuai menoleh ke arah yang lain. Mati ya mati. Ayo kita ikut. Akhirnya, mereka semua mengikuti Qinyang dan masuk lebih dalam ke lembah. Di sekitar mereka, lebih dari selusin harimau iblis hitam putih sedang bertarung melawan puluhan murid yang mencoba mengambil embun giok 9 esensi. Namun, meski jumlah murid lebih banyak, korban tetap berjatuhan. Jeritan kesakitan tak henti-hentinya menggema di lembah. Dengan cepat, Qinyang dan kelompoknya berhasil melewati barisan pertempuran tanpa terdeteksi. Namun, tepat saat mereka tinggal 10 meter lagi dari embun giok 9 esensi, bau amis darah yang sangat pekat tiba-tiba menghalangi mereka. Harimau iblis hitam putih. Melihat makhluk besar dengan bulu belang hitam dan putih berdiri tegak di hadapan mereka, Zhang Xiaoshuai dan Lu Xuan langsung menelan ludah. Ini adalah spirit beast tingkat 2. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa langsung diterkam dan dilahap hidup-hidup. Bagaimanapun juga, mereka hanya berada di level Spirit Si Realm,
sedangkan harimau iblis hitam putih setara dengan spirit platform realm. Tidak mungkin menang dalam pertempuran langsung. Namun, harimau kecil, bagaimana kalau kita bicara? Qin Yang tersenyum tenang, menatap harimau iblis hitam putih yang berdiri di hadapannya. Embun giok 9 esensi ini sebenarnya tidak terlalu berguna bagi kalian para harimau. Tapi bagi kami manusia, efeknya sangat besar dalam kultivasi. Bagaimana kalau kalian memberikannya padaku, dan aku akan menukarnya dengan... Qin Yang mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah batu kristal berwarna ungu bersinar terang di telapak tangannya. Batu itu kecil, seukuran telapak tangan, tetapi memancarkan energi panas yang kuat. Batu asli ametist? Lu Xuan dan Sang Xiaoshuai langsung terkejut. Kapan Qin Yang mendapatkan batu asli ametist? Namun, reaksi yang lebih mengejutkan datang dari para harimau. Roar. Begitu mendengar kata-kata Qin Yang, geraman harimau iblis hitam putih langsung melemah sedikit. Mereka tertarik. Qin Yang mengendalikan situasi. Aku tahu, dua pemimpin kalian ada di belakang. Pergilah, diskusikan dengan mereka. Qin Yang tersenyum tenang, sama sekali tidak terburu-buru. Melihat sikap santainya, harimau iblis hitam putih yang ada di depan menatapnya beberapa saat. Kemudian, berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, 3 harimau iblis hitam putih besar muncul. 2 di antaranya jelas lebih besar daripada yang lain, dan memancarkan aura yang lebih kuat dan lebih menakutkan. Mereka adalah pemimpin kawanan harimau. Mata mereka merah menyala, penuh kewaspadaan. Mereka perlahan mendekati Qin Yang, mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan tanah. Namun, Qin Yang tetap berdiri dengan tenang, dengan tangan di belakang punggungnya. Aku sarankan kalian jangan menyerang. Kata-kata Qin Yang mengandung nada penuh keyakinan. Jika kalian mencoba menyerangku, buah iblis yang kalian telan akan mengamuk dalam tubuh kalian. Dan percayalah, rasa sakitnya tidak akan tertahankan. Aku yakin kalian berdua sudah merasakannya, bukan? Mata para pemimpin harimau tiba-tiba menyipit. Jelas. Qin Yang benar. Sejak awal, dia telah melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan dua pemimpin harimau ini. Mereka telah memakan sesuatu yang beracun. Kemungkinan besar buah iblis pelahap yang menyerang inti tubuh dan merusak aliran energi mereka. Mereka tidak akan hidup lama jika racunnya tidak diobati. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Qin Yang tersenyum dan melanjutkan. Berikan aku embun giok 9 esensi, aku akan memberikan batu asli ametist ini kepada kalian. Dan lebih dari itu, aku akan menyembuhkan kalian dari racun yang menggerogoti tubuh kalian. Mata dua pemimpin harimau mulai menunjukkan tanda-tanda berpikir. Lu Xuan dan Sang Xiaoshuai yang berdiri di belakang Qin Yang langsung berkeringat dingin. Bernegosiasi dengan Spirit Beast? Dan bukan sembarang Spirit Beast. Ini adalah harimau iblis hitam putih, yang setara dengan Spirit Platform Realm. Ini benar-benar gila. Qin Yang tidak takut sama sekali. Bahkan seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas situasi ini. Ini bukan hanya negosiasi. Ini adalah perjudian hidup dan mati. Akankah para harimau menerima kesepakatan Qin Yang? Luar biasa. Kesepakatan berhasil. Qin Yang melangkah maju dengan santai, mengulurkan tangannya, dan menepuk telapak kaki besar harimau itu dengan ringan. Dia kemudian menoleh ke arah teman-temannya dan tersenyum. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Ayo ambil embun giok 9 esensi itu. Oh. Qin Hai dan Lu Xuan bergegas maju, masih dalam keadaan setengah tidak percaya. Melewati 2 harimau iblis hitam putih yang gagah dan kuat, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Cuma negosiasi beberapa kata dan selesai. Benarkah harimau-harimau ini bisa diajak bicara dengan mudah? Namun, Ye Ziqing masih merasa khawatir. Bagaimana jika mereka mengingkari kesepakatan? Tidak akan. Qin Yang tersenyum percaya diri dan menjelaskan. 2 harimau besar ini telah memakan buah iblis Luo. Buah ini memang sangat menggoda bagi Spirit Beast karena dapat mempercepat pertumbuhan mereka. Namun, ada satu masalah besar. Di dalam buah itu sering ada parasit. Cacing iblis. Cacing kecil ini sangat suka darah jantung Spirit Beast. Begitu masuk ke dalam tubuh, mereka akan menyiksa korban mereka perlahan-lahan, membuat mereka kesakitan sepanjang hari.
Dua harimau ini telah menelan buah dan cacingnya secara langsung. Jadi mereka tidak bisa menyingkirkan racunnya. Mereka berharap embun giok 9 esensi bisa menyembuhkan mereka, tetapi sayangnya itu tidak ada gunanya. Mendengar ini, Ye Ziqing dan yang lainnya mulai mengerti mengapa harimau-harimau itu rela bernegosiasi. Di sisi lain, Qin Hai dan Lu Xuan telah mengambil 7 kendi besar embun giok 9 esensi. Qin Yang menghitungnya dengan santai. 7 kendi, pas sekali. 1 untuk masing-masing dari kalian, 2 untukku, tidak masalah kan? Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Mata Lu Xuan dan yang lainnya langsung bersinar penuh kegembiraan. Ini embun giok 9 esensi. Harta langka yang dapat mempercepat kultivasi hingga ke tingkat spirit platform realm. Dan Qin Yang memberikannya begitu saja? Ini terlalu murah hati. Baiklah, aku akan menukar 7 kendi embun giok 9 esensi dengan 14 batu asal ametist. Bagaimana? Qin Yang mengayunkan tangannya, dan 14 batu kristal ungu bersinar terang jatuh ke tanah. Tanpa ragu-ragu, 2 harimau iblis hitam putih langsung melahapnya dalam 1 gigitan. Namun, Qin Yang belum selesai. Buah iblis dalam tubuh kalian masih mengandung cacing iblis. Aku bisa membantu kalian menyingkirkannya, tetapi ada satu syarat lagi. Mata Qin Yang berkilat licik, menatap kedua harimau dengan penuh arti. Di sisi lain, Zhu Xiong, Liu Qingcheng, dan Liu Ken masih bertarung sengit melawan lebih dari selusin harimau iblis hitam putih. Namun, mereka hanya bisa melihat Qin Yang dengan santai berjalan menuju harimau-harimau itu dan mengambil embun giok 9 esensi tanpa perlawanan. Mata mereka hampir copot karena syok dan marah. Sialan! Bagaimana dia bisa melakukan itu? Zhu Xiong mengeram penuh kemarahan. Di sampingnya, wajah Chu Ningxi semakin gelap. Qin Yang, mengapa dia sangat berbeda dari sebelumnya? Bahkan lebih kuat dan berbahaya daripada saat dia masih memiliki gerbang bintang. Bagaimana mungkin? Liu Qingcheng menatap tajam ke arah Qin Yang, ekspresinya suram. Bocah ini, apakah dia baru saja membuat kesepakatan dengan harimau iblis hitam putih? Seorang murid di sampingnya mendecak kesal. Kita mati-matian bertarung, sementara dia malah enak-enakan mendapatkan hasilnya. Kita mundur. Liu Qingcheng menghela napas dalam-dalam, lalu memberi perintah. Embun giok 9 esensi sudah diambil. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Baik. Dia memimpin para murid Liu Men untuk mundur ke pintu masuk lembah. Bagaimanapun juga, mereka masih bisa menunggu Qin Yang keluar dan mencegatnya di sana. Zhu Xiong dan Liu Ken juga segera mundur, diikuti oleh murid-murid mereka. Beberapa murid lain yang masih bertahan langsung panik dan ikut mundur, meninggalkan lembah yang kini sunyi. Hanya tersisa tumpukan mayat dan darah di mana-mana. Dari kejauhan, Liu Ken, Zhu Xiong, dan Liu Qingcheng berdiri di pintu masuk lembah, menatap Qin Yang dengan tatapan penuh kebencian. Namun, Qin Yang tidak peduli sama sekali. Dia malah tersenyum santai dan berkata kepada timnya. Kenapa kalian masih bengong? Mayat-mayat ini masih memiliki segel spiritual. Setelah kalian menyerapnya, kita bisa maju ke tahap berikutnya. Mendengar ini, mata keempat temannya langsung berbinar penuh kegembiraan. Benar juga. Tidak ada salahnya mendapatkan keuntungan besar. Tanpa basa-basi, Qin Hai dan yang lainnya langsung mulai menyerap segel spiritual dari para murid yang telah mati. Qin Yang telah mendapatkan embun giok 9 esensi. Namun bahaya masih mengintai di luar lembah. Akankah dia bisa keluar dengan selamat? Atau justru menghadapi pertempuran besar di pintu keluar lembah? Melihat pemandangan ini, para murid di luar lembah menggertakkan gigi mereka dengan penuh kebencian. Sungguh tidak bermoral. Pada saat seperti ini, segel roh malah dikumpulkan secara tak terduga. Sungguh menjijikkan. Namun sekarang, mereka hanya bisa menatap dengan iri. Sisa harimau hitam putih berdiri di mulut lembah, menatap mereka tanpa sedikit pun menurunkan kewaspadaan. Qin Yang sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia langsung mendekati 2 harimau hitam putih. Kalian terlalu tinggi, turunlah. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum, mengusir cacing lobak iblis bisa menghentikan racun menyebar di tubuh kalian, tetapi jika ingin sembuh total, kalian butuh pil obat mujarab. Setelah aku kembali ke akademi, aku akan membantumu meraciknya.
Saat itu, Xiaoqing yang akan membawakannya untuk kalian. Mendengar ini, kedua harimau roh itu mengangguk. Xiaoqing mengibas-ngibaskan ekornya dengan ekspresi penuh semangat, seperti seseorang yang baru saja menerima perintah dari langit. Qin Yang menghembuskan napas dan menggenggam kedua telapak harimau. Sebuah jejak spiritual mengikuti telapak tangan Qin Yang dan masuk ke dalam tubuh dua harimau roh. Sesaat kemudian, api pil Qin Yang perlahan menyebar. Mengusir serangga dengan api pil, langkah ini sebenarnya tidak sulit. Namun, di antara ribuan murid yang hadir, bahkan jika ada seorang alkemis, mereka tetap tidak bisa melihat kondisi fisik dua harimau roh itu. Jadi, mustahil bagi siapapun untuk membuat kesepakatan dengan dua harimau roh seperti yang dilakukan Qin Yang. Perlahan, di antara napas kedua harimau roh, dengan telinga mereka yang tajam, ulat-ulat ungu kecoklatan terus merayap keluar, suara cicitan mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Sekitar 100 ulat ungu kecoklatan, begitu mereka keluar, langsung berubah menjadi hitam hangus dan kehilangan nyawa mereka. Saat ini, Qin Yang melepaskan telapak tangannya dan berkata dengan senyum, "Selesai." Dua harimau roh itu pun berdiri dan langsung mengaum ke langit. Graar! Graar! Suara gemuruh mengguncang lembah, penuh dengan keangkuhan yang tak tertandingi, gelombang suara menyebar dan membuat orang-orang gemetar ketakutan. Seekor binatang roh tingkat 2, Master Spirit Platform. Inilah keagungan sejati dari binatang roh tingkat 2. Kesepakatan berhasil. Qin Yang tersenyum dan berkata, "Aku ingin memberikan saran, di masa depan, jangan sembarangan memakan sesuatu dari Mingshan. Bisa-bisa kalian kehilangan nyawa." Mendengar ini, kedua harimau roh itu terengah-engah dua kali. "Kalau begitu, ayo keluar dari lembah." Qin Yang melihat dua harimau roh itu dan berjalan keluar perlahan. Di luar lembah, beberapa kelompok telah berkumpul dan menunggu. Melihat Qin Yang mendekat, Zhu Xiong dan yang lainnya segera menghentikannya. "Bocah, serahkan embun giok 9 esensi, maka aku akan mengampunimu." Zhu Xiong berteriak dengan suara berat, "Kalau tidak, kamu akan mati tanpa dikubur." Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yang berhenti dan menatap Zhu Xiong seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.